Kami dari kelompok 12 ingin mengobservasi TK Negeri Pembina yang ada di belakang kami. Saya Rehan Fahrezi dan teman saya Muhammad Fadliansah. Saya Muhammad Ahmad Jaya. Oke, ditunggu videonya. Bu, saya dari mahasiswa UNJ ingin bertanya tentang perkembangan murid-murid dengan cara berpikirnya atau motoriknya di TK Negeri Pembina. Dengan Ibu siapa? Ibu Yurni. Apakah saya boleh bertanya sedikit tentang TK Negeri Pembina ini? Silakan. Oke, yang pertama, bagaimana proses yang dijalankan dalam penyusunan kurikulum atau program tahunan di sekolah, dan apakah guru TK di sini dilibatkan? Kalau di TK udah pastilah ya, karena mana kita yang akan menjalaninya. Nah, jadi kalau untuk menyusun program itu kita seperti kayak akhir tahun ini atau awal tahun ajaran tuh sebelum masuk ke tahun ajaran baru, kita kumpul semua ibu guru ya, ada rapat kerjanya, kita diskusi apa nih yang akan kita buat untuk tahun ke depan, untuk tahun berjalan. Itu pun kita lihat dulu, oh yang tahun lalu misalnya, ini program ini bagus nih gitu kan. Nah itu boleh tuh kita lanjutin lagi gitu kan. Kalau yang programnya baik dan itu juga minat anak-anak banyak gitu, itu kita akan lanjutin lagi. Tapi kalau misalnya ada yang terbaru lagi, ya kita buat rencana itu seperti itu. Nah, itu semua guru ya, sama kepala sekolah juga. Jadi ada rapat kerjanya gitu. Ada, iyalah. Pertanyaan kedua, saya ingin bertanya, apakah ada kegiatan non-akademik seperti kesenian, bidang olahraga, pengembangan karakter yang rutin diadakan? Bagaimana dampaknya terhadap perkembangan anak di TK Negeri Pembina ini? Kalau yang hari-hari itu suatu kebiasaan ya, kebiasaan itu pagi-pagi itu setelah baris kita olahraga gerak dan lagu sedikit gitu kan pagi hari. Nah setelah itu kalau misalnya yang rutin yang senam atau olahraga itu setiap hari Rabu. Jadwal pelajaran atau memang? Oh enggak, kita nggak pakai jadwal ya, kita memang udah ada modul aja tuh begitu. Cuman untuk yang pembiasaan di pagi hari itu setiap hari Rabu kita kumpul semua di aula, kita balik, kita senam sampai mungkin jam 8 gitu. Nah, setelah itu masuk kelas. Nah kalau untuk yang olahraga atau yang lainnya itu tergantung kelasnya masing-masing. Nah, ibu gurunya lah yang yang akan mengadakan. Oh aku misalnya nih Bu Yuni misalnya, sekarang olahraga di kelas aja ya anak-anak, kita misalnya olahraga apa kan mas? Ya olahraga beneran kita kayak misalnya kebetulan yang anakku senang itu katanya olahraga ABRI. Maksudnya ABRI itu gini loh, jadi anak-anak baris itu saya bikin itu kayak rintangan di bawah meja ya, merangkak, terus ada papan titian, nah seperti itu contohnya. Selama di kelasnya bisa ya di kelas, kalau nggak bisa ya kita kaulah gitu. Kalau kesenian kita ada ekskulnya tari setiap hari Kamis tuh. Siapa lagi? Dampaknya terhadap anak udah pasti ya, kalau misalnya setiap pagi pembiasaan olahraga itu membuat anak-anak tuh nanti ketika masuk kelas tuh agak semangat, ya kan? Dari yang baru datang ngantuk-ngantuk atau gimana, setelah kita ajak ya gerak lagu sedikit-sedikit, nanti pas
masuk kelasnya dia udah agak fresh gitu loh. Agak semangat. Gitu, betul. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara sekolah negeri pembina ini melibatkan orang tua dalam mendukung visi dan program kegiatan TK? Ya, kalau orang tua itu kita libatkan, memang harus kita libatkan dan mereka juga harus tahu ya. Jadi ya seperti kayak nanti tahun ajaran baru itu kita sosialisasi dulu nih sama orang tua kan, iya, kita kumpulin ini loh, mama di sini nih kita nanti programnya begini ya ma, makanya kita kan buat dulu nih programnya apa. Nah kita untuk agar program itu sukses lancar kita berjalan ya kita perlu dukungan dari orang tua gitu. Itu nih orang tua alhamdulillah ya, kalau yang tahun lalu itu semangat sih untuk membantu, mendukung banget ya, karena memang untuk anaknya ya. Iya, betul. Gitu. Ada lagi? Baik Ibu, di sini saya akan mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ya. Yang pertanyaan selanjutnya ini ada apa tantangan besar Ibu dalam melakukan pengajaran murid-murid di TK Negeri Pembina ini? Tantangan itu sebenarnya ya karena saya juga udah guru lama, jadi kayaknya tantangan yang berat-berat banget sih nggak begitu ya, karena kita udah juga kerja sama orang tua, jadi segala sesuatu yang itu nggak begitu ada sih tantangan yang berat banget, nggak. Kalaupun ada tantangan kita akan diskusi sama guru lain, ini gimana nih ya cara penyelesaiannya gitu, seperti itu sih tantangan berat kan gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Program pembelajaran apa saja yang saat ini dijalankan di TK Negeri Pembina ini? Program gimana ya maksudnya? Program pembelajaran. Apa ya? Oke, program selanjutnya Ibu, kayak seperti adakah yang harus dijalani, kayak misalnya apa ya, program keluar, pembelajaran di luar? Oh, itu memang makanya yang keluar misalnya field trip gitu. Ya kebetulan kalau yang program-program keluar itu seperti gini, kayak kita sesuaikan sama tema. Misalnya nih kita temanya api atau kebakaran. Udah, anak kita ajak ke pemadam kebakaran. Ya kan ya. Kalau TK negeri karena emang gratis ya, jadi kita ketemu di sana ya anak-anak gitu. Ya terus perpustakaan, kita bawa anak-anak ke perpustakaan nasional yang kayak gitu. Ya, terus yang kalau yang lain-lain ya seperti disesuaikan seperti kayak tema-tema seperti kemarin nih hutan. Kita bawa dulu hutan kota ya. Kita bawa dulu ke BKT nih, anak-anak lihat dulu pohon-pohon di BKT kan banyak tuh, ya mirip-mirip hutan ya gitu. Nah setelah itu ayo kita kemana? Kita bawa ke yang itu apa sih, Tebet Ekopark. Nah seperti itu kalau yang program-program keluar tuh. Oke, apalagi? Lanjut. Saat ini terdapat berapa jumlah peserta didik yang belajar di sekolah TK Negeri Pembina ini? Yang kemarin ini 129 kelompok A, 47 kelompok B, ya sisanya 129 totalnya. Itu dibagi jadi 8 Ya, kelas ya? 8 kelas, kelompok A 3 kelas, kelompok B 5 kelas. Itu satu kelasnya berapa murid? Oh, kebetulan macam-macam ya, paling banyak 19 itu kelompok B3. Yang lainnya 18, 17, kalau yang kelompok A kebetulan 15 sama 17. Lanjut Bu, pertanyaannya. Itu kegiatan apa saja yang digunakan untuk melatih motorik halus anak seperti menulis, menggunting, mewarnai, atau menyusun balok? Kegiatan apa saja yang digunakan untuk melatih? Ya, menggunting. Misalnya menggunting yang pola yang sudah disediakan, atau dia bikin sendiri, nanti dia menggunting, dia meremas, dia apalagi nyusun balok juga ada. Itu sudah pasti lah, kalau sini ada kok baloknya lengkap. Apalagi mewarnai pasti ada juga. Mewarnai itu dengan secara kita yang khusus ya, ayo anak-anak kita hari ini mewarnai, enggak. Jadi misalnya kita ada coding, itu pelajaran yang memilah warna, otomatis kan anak-anak coba sekarang buat misalnya memilah misalnya merah-merah, hijau-hijau, itu kan anak-anak jadi mewarnai sendiri kan, cari sendiri seperti itu. Jadi enggak yang harus hari ini kita mewarnai kelinci gitu, enggak, secara khusus enggak yang harus mewarnai, tapi setiap kegiatan itu pasti ada untuk mewarnainya itu. Ini melanjutkan pertanyaan Ibu,
maaf ya kalau di kelas itu kebetulan yang udah besar, itu otomatis untuk lompat aja dia kadang sebenarnya sih bisa ya, kadang mungkin karena malu jadi dia lompatnya agak yang itu kan, atau yang yang mungkin ada penyakit atau apa gitu, ada sih sehingga perbedaan itu tergantung masing-masing anak. Ya jadi kita bu gurunya juga tahu kalau yang ini kita nggak usah deh ajak yang ini, misalnya kita kasih pilihan sebenarnya, bukan nggak diajak, tapi mau nggak kita sekarang kita misalnya lomba memindahkan bola gitu, kalau dia mau ya gitu, tapi kita sebagai guru tetap kalau yang maksudnya sehat nih ya, kalau kan dengan hanya badannya besar cuma dia malu, itu kita harus kasih semangat, udah nggak apa-apa, harus kamu pasti bisa gitu. Kecuali kalau yang mungkin dia bawaan penyakit dari rumah dari kecil, itu kita juga harus tanya dulu sama orang tuanya. Tapi kalau teman-temannya itu bisa ini gitu, kayak saling ngasih semangat gitu. Iya, memang makanya kita juga harus ayo kasih tahu temannya, ajak gitu, ayo kamu pasti bisa kok, kamu pasti gaya itu semuanya memang dari gurunya dulu, ayo kita kasih semangat ya teman kita, yuk mereka dia pasti bisa, itu memang harus. Lanjut ke pertanyaan saja ya. Ya, Di pertanyaan bulan ini secara umum bagaimana kegiatan peserta didik ini dari pagi hingga selesai belajar setiap hari? Jadi susunan dari pembelajaran dari pagi sampai selesai. maksudnya susunan dari dia datang Iya. seperti ini. Iya. Ya dia datang, kalau datang dia itu pagi-pagi terus absen, terus nanti setengah 8 masuk kumpul semua di aula, di semua kelas tuh ya, berkelas kelompok A 1, A2 itu sampai B5. Setelah itu yang tadi itu gerak-gerak lagu, senam-senam sedikit, masuk ke kelas masing-masing. Nah di kelas itu tergantung masing-masing guru menyusun modulnya apa hari ini nih, kegiatan apa itu kebetulan kita beda, setiap kelas itu beda-beda kegiatannya. Walaupun kelompok B itu sama, misalnya 5 sampai B5 itu sama, tapi tetap kegiatan itu kita jarang yang sama gitu. Tapi ada kebiasaan kayak upacara gitu ya. Iya, Senin dia, Senin upacara. Terus kalau hari-hari besar enggak ya, kalau kecuali hari Ibu itu anak-anak kebetulan pas masuk ya kita upacara. Itu kebiasaan Senin aja. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan aku ya Bu. Fasilitas apa saja yang disediakan sekolah untuk mendukung perkembangan motor kasar dan motor halus? Kalau ya dikasih. Ya ini juga kebetulan ya itu ya dari dinas sudah lama sekali tidak ada ya, hula hoop, balok, itu apa nama itu, Lego ya, Lego besar, Lego kecil. Kalau yang di luar nanti silakan aja dilihat ya. Mungkin sekian aja pertanyaan yang saya Oke, baik. kirimkan di Ibu.